Tiba-tiba kita udah secure, udah tanda tangan, nggak tahu gimana nih tambah nggak ada orang bilang, itu gua nggak mau jual. Bayangin nggak jadi jual, udah tanda tangan bos, udah kasih DP. Apa bisnis pertama yang akhirnya diputuskan untuk Untuk Arsyad Arsyad. Nah, jalanin? itu sebenarnya Biasanya Bang, kalau pengusaha-pengusaha udah duduk ini, apalagi simpul-simpul pengusaha besarnya, apa sih diskusinya Bang? semuanya kan gini bicaranya. Behind the scene-nya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Pastor Semi di Materialis. Nah teman-teman, hari ini gue kedatangan tamu yang luar biasa banget. Alhamdulillah beliau bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di kandang macan. Seorang apa ya, bisa dibilang seorang punggawanya para pengusaha-pengusaha besar di Indonesia. Ya, karena memang beliau ketua umum Kamar Dagang. Bang Arsyad. Salam. Bang Arsyad. Salam hormat Ketua Umum untuk semua. Kadin. Salam sehat. Officially, Bang. Ya. Officially. Bang, Gimana? sehat Bang ya? Alhamdulillah. Itu dulu, sehat dulu. Iya. Tapi gue gini loh Bang. Gue sambil kita ngobrol Bang ya. Iya, Ini ngalur ngidul tanpa konsep. Ih. Macan Delis kebiasaannya begitu Bang. Itu namanya inovasi. Inovasi. Mungkin kalau di podcast-podcast lain teratur gitu kan ya, apa namanya? Runutan ceritanya karena pakai ada Q iklan kalau gue nggak ada. Itu yang paling asik dan paling deg-degan. Kenapa? Nggak tahu bakal apa keluarnya. Awal Bang Arsyad gue telepon Bang, ngomongin apa kita bro? Gue juga nggak tahu Bang. Ngomongin apa? Gue cuma pengen tahu sebenarnya Bang ya. Mungkin juga banyak teman-teman di sini yang belum tahu siapa sih sosok seorang Arsyad Rashid ini. Dia ini apa ya? Bisa dibilang sebagai seorang anak muda dulu Bang ya. Di awal lo memulai bisnis bahkan sampai skala besar. Siapa sih Bang Arsyad Rashid ini Bang? Pertama alhamdulillah dulu, bersyukur gue bisa Bersyukur. kan, bersyukur dulu karena gue percaya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan gue Iya. itu Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Itu percaya. Gue Lo percaya Bang ya sama Allah ya? Percaya itu. Waduh, bukan percaya lagi bos. Karena hidup gue tuh kalau apa namanya dalam proses kehidupan itu kadang-kadang lu diingatkan, lu Oke. ditampar dalam kehidupan, ya kan. Jadi kalau bicara soal Arsyad Rashid ini gini, gue lahir di Jakarta. Oke. Tapi ayah itu tentara. Ya. Oke. Ayah, jadi gua anak kolong, kalau Anak dibilang. Nah, ayah itu datang dari Sumatera Selatan. Orang Palembang. Nah, Wong Kito. wah, tapi bukan di Palembang ya, dia di Rasuan. Itu Oke. di Komering. Oke, Ya Komering. kan, Komering itu tahun 90-an itu belum ada listrik, Oke. ya kan? Jadi kampung benar gitu kan. Nah, itu namanya Komering Rasuan. Disitulah ayah lahir. Nah, dulu waktu pas mau mulai gitu si ayah bilang, dia cerita, "Gimana kalau saya mau pendidikan? Yang paling bener masuk tentara." Ya masuklah paling gratis kan, masuk tentara semua Sempet hidup. lo masuk tentara? Enggak, bukan gua, si bokap. Oke. Ya kan, jadi dia dari tentara. Nah ibu gua itu dari Cimahi. Oke. Oke, dari Sunda. Sunda. Cuman gini, memang bapak itu dari Cina, bos. Bayangin, bapak dari Cina kawin sama orang Bogor. Dapatlah ibu gua, gitu. Nah bokap gua yang dari Sumatera Selatan, nah ketemunya di Cimahi. Oke. Ya kan? Kenapa? Kan sekolah tentara di situ, Cimahi. Bertemu, to make story short ya, akhirnya jadilah gua, Oke. seorang Arsyad, gitu kan. Anak berapa? Gua itu gini, kebetulan kalau dilihat bisa dua sisi. Jadi ada anak ke-6 atau anak pertama. Karena kebetulan ayah saya kan dulu menikah, terus akhirnya sudah cerai, dia menikah lagi. Oh, jadi istrinya nggak cuma satu? Akhirnya dua. Dia dua, akhirnya istri pertama cerai, terus istri yang kedua. Oke. Dari yang pertama dapat 5, yang dari yang kedua 2. Oke. Ya, saya nomor 1 di situnya, sulung. Oke, Tapi disulung kalau di ini di ibu kedua ya? tapi kalau semuanya nomor 6, Nomor 6. ya kan? Iya. Nah, itulah seorang Arsyad. Iya. 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 kan? Terus dari situ, nah dari kecil itu kebayang lah namanya tentara itu kan. Jadi disiplin, ya kan. Wah, dia ngasih tahu gue tuh kalau bokap tuh ngomongnya udah memastikan disiplin itu nomor 1. Terus bicara, ayah tuh selalu bicara bagaimana ayah itu sangat sayang dengan namanya manusia. Dia bilang kayak anak buah dia segala macam ya, dalam proses kehidupan dia bilang kita harus memastikan bahwa anak buah kita itu kalau mau bekerja full dengan kita, dia bilang gitu kan. Itu harus yang namanya kita pastikan ada rumah dan dapurnya ngebul terus. Kalau itu terjadi, dia nggak akan pusing masalah rumah. Dia akan fokus dengan pekerjaan dia. Ini bokap. Terus kalau ibu, bokap terlalu bilang, ayo
harus dewasa, harus dewasa. Jadi di otak gue tuh harus dewasa, jadi dari kecil harus dewasa gitu. Pangkat terakhir bokap, Bang? Bokap terakhir tuh kolonel. Kolonel ya? Iya, kolonel terakhir. Oke. Pada masa itu kolonel tuh gagal ya, juga. lumayan kan. Iya, iya, Cuman iya. akhirnya waktu itu ayah tahun berapa ya, 70-an lah, awal 70-an dia pensiun, dia bergabung dengan apa namanya, ya saudara-saudaranya lah ya. Terus dia bangun pabrik pada waktu itu. Oh, bisnis akhirnya. Dia lebih bekerja lah dibanding bisnis pada waktu itu, bergabung itu, terus akhirnya buat Profesional? jadi profesional, terus masuk, tapi dia bangun pabrik, boleh dikatakan pabrik kendaraan pertama dulu di Indonesia, salah satunya. Apa Bang namanya? Otomotif. Oke, Astra? Bukan, Mitsubishi Oke. pada waktu itu. Nah jadi ini awal ayah kan. Gitu. Nah ibu sendiri ya tadi datang dari apa namanya di Cimahi itu disekolahkan untuk berdisiplin dan segala macam, dan selalu mengingatkan bahwa tadi bicara bagaimana value-value gotong royong, ya value-value daripada ini. Nah ini saya dari kecil tuh gitu tuh. Terus gue dikirim, dia bilang akhirnya umur berapa ya? 9 sampai 10 tahun tuh. Gitu. Ya, Bokap udah pensiun tentara tuh ya? Bokap pada waktu itu udah pensiun tentara ya? Udah pensiun tentara, udah di swasta pada waktu itu. Terus akhirnya dia bilang, ini lu mesti belajar hidup sendiri, umur 10 tahun kan. Kita juga masih, kadang-kadang waktu gue lihat anak gue sendiri, umur 10, gue bilang tega ya. Umur segitu, tapi ternyata ya itu semua proses kehidupan. Akhirnya saya dikirim sana, tapi dia pastikan tinggal sama keluarga Arab waktu itu. Kenapa? Masalah agama. So pastikan lu jangan sampai nggak belajar Al-Quran, terus belajar agama Islam, jangan sampai hilang. Ya. Nah itu di Singapura. Terus udah pas SMP ayah bilang lagi, ini Singapura terlalu dekat. Oke. Jauh lagi dia bilang. Dan Anda mesti sekarang nggak boleh tinggal sama keluarga, istilahnya kan ini kayak the cost kan. Ya kan ada satu kamar kecil lah di rumah itu, keluarga Arab yang kita bukan saudara juga, ya kan. Baru pertama kali kenal, dia tinggal di situ. Lu nebeng di situ? Nebeng di situ, di rumah itu. Nah terus dari sana akhirnya pas waktu itu dia bilang ini harus bisa mandiri lagi, dia bilang gitu. Akhirnya waktu satu hari bokap panggil, ayah manggil ya. Ayah manggil terus dia bilang, "Dad, kamu coba cari sekolah." Di mana ya? Di Amerika, kata dia. Apa? Ini kan udah mau SMP, kamu SMA di sana. Dia bilang. Suruh cari. Jadi gua ke kedutaan gitu kan, bawa opsi-opsi sekolah segala macam. Terus akhirnya bokap bilang, dicari lah bokap. Dia bilang, ini nih, ini bagus. Itu akhirnya rupanya akademi, ya kan SMA, tapi bekas sekolah militer. Karena militernya itu dia seneng. Oke. Wah, ini satu-satunya bekas sekolah militer, ada militernya lah ya. Jadi dia bilang, yang ini bagus, udah. Jadi ya udahlah, saya akhirnya masuk ke sana, tinggal di asrama, ya kan. Nah, dari SMA kelas 1 di sana. Sampai dengan alhamdulillah selesai S1, saya di sana. Namun waktu itu mau S2, bokap sakit. Di California dulu? Di California. Oke. Nah, akhirnya bokap pas mau nurusin S2, bokap sakit. Bokap sakit, akhirnya gue decide udah pulang. Oke. Jadi saya pulang ke Indonesia. Sejak itu udah pulang ya kerja. Pulang udah bachelor ya? Udah bachelor, tapi nggak ambil S2, boleh S1 aja. Akhirnya ya udah, akhirnya saya mulai kerja di Indonesia, habis kerja mulailah coba berbisnis gitu. Itu mulai hidupnya, dan akhirnya ya, to make the story short ya, inilah yang apa. Apa bisnis pertama yang akhirnya diputuskan untuk Arsyad? Arsyad. Itu sebetulnya direfleksikan dengan nama Indika itu. Oke. Indika itu adalah industri, ya. D-nya itu multimedia, K-nya itu informatika. Jadi industri multimedia dan informatika. ICT lah kalau zaman sekarang dipanggil apa? Information Communication gitu kan. Yeah. Nah apa tuh jualannya? Karena kebetulan background. Kan gue sekolah waktu pertama ya, masuk ke Universitas S1. Ya bokap kan selalu ngomong, insinyur. Dari zaman dulu nggak yang lain, insinyur mesti. Ya buat pride tuh Insinyur itu pride. Akhirnya saya ambil waktu itu, ambil namanya electrical engineering, ya kan elektro, tapi khusus untuk computer engineering. Karena waktu itu baru mulai kan, lagi gininya masalah komputer. Masuklah computer engineering. Nah, karena background itu awalnya, jadi kan yang paling kita ngerti gituan, komputer, ya kan. Ya waktu balik
setelah sambil bekerja di sana, sambil lihat-lihat usaha mau gimana, akhirnya kita usaha, akhirnya itu yang namanya teknologi, komunikasi, segala macam. Kita jualan kartu. Indika di awal mulai Awal, Indika. awal, awal. Nah, nama awalnya bukan Indika, nama awalnya itu Prabu Wahana. Prabu Wahana namanya. Prabu Wahana. Kenapa? Karena nama gue ada Prabunya. Oke. Ya kan nama gue panjang, Muhammad Arsyad Rashid Prabu Makundar, panjang banget. Iya. Ada Prabunya. Nah, Prabunya itu kita bikin PT Prabu Wahana, ya kan? Waktu berjalan. Nah, akhirnya tuh nama Indika tuh lahir tahun 96. 96. Nah, waktu itu kata-kata bisnis kita ginian, ya udahlah namain itu. Gara-gara ada partner saya. Partner gue tuh namanya Mas Agus. Agus bilang, bro, nama kita kurang keren, kalau orang luar negeri mana bisa ngomong Prabu gitu kan, Prabu Wahana kan susah. Gak cari yang gampang-gampang aja, dia bilang kita cari kayak Sony kayak apa gitu kan. Ya bener juga ya, gue bilang. Apa ya gitu kan. Nah, mulailah kita pikir-pikir, keluaran nama Indika. Itu 96 tuh. Akhirnya namanya udah, wah Indika keren juga nih, satu gini kan kayak Sony gitu kan. Belum ada yang Indika Energy gitu. Belum ada, cuma Indika doang. Karena bisnisnya waktu itu tuh nggak ada, belum ada bisnis energi, belum ada. Ya udah, coba itu. Akhirnya apa? Kartu, tau nggak lo? Sekarang sih udah banyak di semua itu kartu smart card. Dulu tuh baru tuh, pakai chip. Wah ini kartu chip gitu kan, masih baru-barunya. Itu Indika pertama kali. Kita coba jualan itu di Indonesia. Bukan nggak satu-satu di Indonesia, cuman itulah usaha kita yang pertama, mencoba jual itu. Kita coba lagi apa? Oh waktu itu mesin ini POS, apa namanya untuk yang kredit kartu, ya kan? Mungkin kita milih terlalu canggih gitu ya, terlalu canggih tuh untuk barang bisa dibawa kemana-mana gitu. Kayak zaman sekarang ada kan datang gitu, mobile tinggal gituin kan. Pada waktu itu mungkin orang masih takut, mesti taruh di kasir, jangan bawa-bawa gitu kan. Nah akhirnya itu kayak gitu-gitu. Itu terus ATM, ya kan, kita jualan ATM. Apa yang bisa dijual dalam konteks itu yang namanya usaha, ya kan. Ya bermulai dari situ. Terus dari situ mulailah agak, wah apa kita multi-media mau ngapain nih kita kan, kita bikin value added telecommunication waktu itu. Gimana supaya meng-create value added dari telekomunikasi yang ada, misalnya gitu. Nah itu jalan gitu. Nah akhirnya 98 kan krisis, 97-98. Terus akhirnya itu bayangin tuh, itu juga, aduh kita udah ini susah kan, jualan tuh susah, lu nggak gampang gitu kan. Lagi krisis itu ya? Ini sebelum krisis nih, sebelum kan? krisis. Itu tawar-tawarin. Akhirnya waktu itu ada satu bank, sekarang banknya udah tutup, BDNI itu dulu. Dia punya kartu itu, zaman dulu namanya Diners Club gitu ya. Prioritasnya? Bukan, jadi kayak Visa, ada Amex, dan ada Diners Club dulu, ya kan. Nah, akhirnya dia mau beli, karena dia mau pakai ini kan, mau distribusi ini segala macam. Akhirnya kita dapat order nih, perjanjian ditandatanganin, kita jualan 10.000, kalau nggak salah 10.000, 10.000 POS. Gitu. Wah lumayan bos, udah 10.000 kan. Ini jembatan pembayaran ya maksudnya ya? Kan kita ngejualin itu tuh yang POS tadi tuh, yang buat kartu kredit tuh. Pas kita jualin ke bank itu, pas kita ini, banknya akhirnya sama kita buat perjanjian beli 10.000. Kan seneng banget, 10.000 bos. Itu kalau untung sih lumayan lah, ya kan? Nah, pada waktu itu rupiah juga masih bagus bos. Ya lo untung 100.000 ya berapa? 1 juta, kalau 1 juta berapa ya bos? Udah. Udah senang-senang kita tanda tangan perjanjian, 97 akhir bank ditutup, banyak yang tutup, bang. 98 hancur, bang. Akhirnya apa? Cuman hanya suatu perjanjian saja. Akhirnya banknya juga bangkrut, bos. BDNI itu? Iya, bangkrut. Masuk BDNI itu nggak ikutan gabung ke Mandiri nggak bang ya? Nggak, tapi kan masuk ke BPN dulu kan waktu itu kan, zamannya kan diambil alih segala macam. Tapi ya intinya udah nggak ada lagi. Jadi cuman hanya kenangan itu adalah bahwa kita sudah sempat menjual tapi belum dibeli. Cuma bertantangan perjanjian waktu itu. Nah dari situ. Nah akhirnya terus saya berpikir yang lain, akhirnya sampai dengan waktu itu mulainya di energi nih, yaitu apa, batu bara waktu itu. Nah itu juga sampai sekarang kalau batu bara itu? Iya, sampai hari ini. Cuman idenya tuh waktu itu juga, awal ide itu tau nggak dari mana? Dari Cina. Ini kenapa? Gue waktu itu kan waktu pas ini pengen bilang, wah kita mesti mau bikin sesuatu nih. Akhirnya waktu itu kita mau bangun pembangkit listrik, bos. Ya kan? Mau bangun pembangkit listrik, tapi pada waktu itu tahun 2000-an, itu financing yang namanya buat lembaga keuangan, ya kan? Terhadap Indonesia nggak ada yang percaya. Ya kan? Nggak percaya kenapa? Karena
politik. Tahun berapa, Bang? 2002. 2002. Itu belum ada. Itu dulu dipanggilnya Indonesia sebagai high political, ya kan, politiknya keamanannya kurang asik gitu. Tapi belum mulai bangkit tuh ekonomi, Bang, ya masih. Udah ya waktu itu kan dalam proses lah ya. Pelan, kita lagi restrukturisasi segala macam, belum begitu bangkit. Nah, dunia luar mau kasih pinjam ke Indonesia takut waktu itu kan. Waduh, waktu itu terus terang, mungkin kita salah satu pionir yang datang ke Cina. Kenapa? Wah, kita pikir-pikir nih siapa yang mau kasih kita duit, Jepang nggak mau, Amerika nggak mau, semua nggak mau, pada takut kan. Udahlah kita ke Cina aja, kita pikir kan. Datanglah kita ke Cina, mau nawarin ini pembangkit listrik nih. Udah kita bangun nih kontraktor di sana ya kan, segala macam. Sampai sana ngobrol-ngobrol, ternyata tiba-tiba dia bilang, ada batu bara nggak? Hah? Kalau kenapa berubah? Kan kaget, karena Cina itu kan produsen nomor 1, nomor 2 dunia. Ya kan? Jauh loh bedanya sama India sama kita itu jauh. Dia tinggi, dia banyak produksi sendiri. Tapi dia malah butuh Terus dia bilang, kita juga bingung, ngapain lu mau beli ginian? No, dia bilang, gini dia bilang, sebentar lagi kita akan merubah policy kita. Maksudnya 50% daripada reserve batu bara akan kita tutup sebagai reserve nasional. Gitu. Pada waktu itu, wah kita pikir, wah ini bagus nih barang kalau begini kan. Wah, boleh juga nih, menarik, ya kan? Karena harga batu bara dulu, waduh masih berapa? Belasan dolar, $20 kali belasan dolar harga batu bara waktu itu. Tapi bilang kalau ini bisa naik dikit lah nih barang kan, bagus. Padahal dulu lo keluar buat nyari pendanaan di dunia sektor bisnis lo itu, tetap yang di pembangkit listrik. Multimedia, pembangkit listrik. Pembangkit listrik. Waktu itu pas 2000 itu kita lagi nyari untuk pembangkit listrik, karena kita pikir kita mau bangun listrik. Karena dengan adanya 98 gap dengan sampai 2002 itu, listrik akan kurang kalau memang nanti tumbuh ekonomi akan naik, pasti butuh listrik. Lebih ke PLTA, Iya, PLTU lah, karena kan PLTU. kita mikir waktu itu mau bikin batu bara, PLTU batu bara. Nah, makanya saya bilang susah kan nyari duitnya. Jadi ya udah datang ke Cina, datang ke sana, akhirnya malah ngomongin gimana kalau lu cariin kita batu bara gitu. Itu ide pertama di situ. Nah, akhirnya wah ini ya boleh juga nih kan, kita kan namanya pengusaha, kita lihat ada opportunity ya kita ini kan. Iya. Nggak udah, akhirnya balik, kita cari nih tambang batu bara. Itu lu berdua tuh jalan sama. Ya bukan gue Bang berdua Agus aja, sama ya? teman-teman lah ya, kita datang sana, kita lagi ngobrol ini, datang sana. Akhirnya gantian lah, itu ada yang gue jalan, ada yang Agus, ada karena sama-sama kita ke sana. Waktu itu pertama kali sama-sama. Umur berapa tuh, Bang? Umur berapa tuh? Tahun 2002 itu, kalau pas yang ini ya, energi itu berarti gue 32. 32 tahun. 32, ya kan. Oke. Gue mulai bisnis, kejebur pertama masukin duit 93, ya kan. 93 gue mulai naruh duit tuh, 93 umur gue 23. Iya, Jebol, ya kan. Terus ya, tadi gue bilang, akhirnya udah coba lagi sendiri kita usaha gitu, udah mau bagus, kagak, ya perjanjiannya udah dapet order, ekonominya mampus bos. Ya kan itulah namanya pengusaha kan, gimana, kita nggak tahu external factor. Orang lihat sih enak aja gitu. Orang lihatnya bilang, waduh gede lu anjir gitu. Lu nggak tahu aja susahnya gimana. Ini proses kehidupan kan. Nah jadi gue bilang, kadang-kadang bilang sama teman-teman sabar lah. Yang penting fokus dan bekerja keras gitu kan. Nah udah, berdoa sama di atas. Udah deh, nggak ada ini. Yang lu bekerja keras, ya, fokus ya. Allah Subhanahu Wa Taala tuh kasih aja jalan, Tuhan Yang Maha Esa tuh. Kasih jalan di Tuhan. Ada aja jalan. Menurut gue ya, ini pengalaman hidup gue. Asal nawa itu kita clear, niat kita mau ini, ada aja jalan deh. Nah udah. Akhirnya tadi balik ke sana. Akhirnya nyari batu bara. Pertama dapat tambang nih, udah dapet nih. Tiba-tiba kita udah secure, udah tanda tangan, nggak tahu gimana nih tambang, ada orang yang bilang, itu gua nggak mau jual. Bayangin nggak jadi jual, udah tanda tangan bos, udah kasih DP. Akhirnya bilang udah. Dulu tambang batu bara tuh sampai udah sebesar masa kini belum ada yang haji besar itu nongol, belum ada ya? Belum, itu masih awal. Oke. Enggak, haji yang besar itu yang sekarang ini enggak kedengeran nih, belum nih. Belum. Iya. Jadi kita mulai di situ. Akhirnya nggak gagal itu, malu juga sama si Cina. Kan udah tanda tangan kita, udah gitu. Tiba-tiba teman kita bilang, itu gue punya bos, gini gue nggak jadi jual. Anjir, gue bilang. Karena harga mulai naik kan, harga batu mulai naik nih. Mungkin udah nafsu kan, yang tadi mau jual nggak jadi jual. Ya udahlah, kita pikir bukan rezeki, ya udahlah, ya kan. Tapi kan kita tanggung jawab si Cina ini, anjir gimana nih kita udah bilang iya, udah komit, udah selesai begini. Akhirnya kita muter, nyariin pengganti apa, batunya aja deh, karena tambangnya nggak ada kan. Karena kita itu. Gue muter, gue dapat satu tempat waktu itu, gue minta mau beli batu bara. Nah perusahaan namanya Kideko. Kideko. Yang punya tuh Korea tadinya. Iya. Kan? Terus habis gitu
dia yang nawarin nih direktur pemasarannya. Pas gue bilang gue mau beli batu bara, dia bilang, loh gimana kalau ikutan aja proses divestasi, ya kan? Karena kan mesti 50% milik Indonesia tuh. Oke. Waktu itu kan ada itu divestasi itu. Jadi dia bilang ya udahlah kita ikutan, cuman kan modal kagak ada juga bos. Gimana ya udahlah, sama Cina udah malu kita. Kita ngomong sama si Korea, kita ikutan masuk. Dengan uangnya Cina belum? Belum, masuk uangnya udah Cina nggak ya? ada, udah malu sama Cina kita. Oke. Udah kita gagal, udah nggak jadi. Kita mau supply itu aja sama Cina-nya akhirnya. Jadi cuma awalnya aja tuh dari Cina, akhirnya nggak kerja sama sekali sama Cina. Sama sekali nggak ada sama Cina. Sama sekali nggak ada. Sampai hari ini gue nggak ada kerja sama Cina nih. Ya kan, itu aja awalnya memang itu begitu. Akhirnya masih Korea ini. Pas gitu kita ikutan bidding, ya kan. Alhamdulillah menang dalam proses ini tender, bos. Menang, alhamdulillah, dan malahan kita dibantu untuk financingnya sama bank-bank Korea. Oke. Ya kan? Itu modalnya modal dia merasa mungkin dia merasa mungkin nilai kita sama, akhirnya dibantu. Ya. Alhamdulillah lah, dari situ yang kita nggak nyangka harga batu begitu ternyata gini lagi kan, gitu. Alhamdulillah lah gitu. Jadi asal muawal itu begitu. Belum hits dulu tuh batu tuh Bang. Belum. Tapi gue pernah denger gini ya, Bang Arsyad ini hobinya investasi, gitu loh. Indika dulu awalnya lu investasi atau memang lu meng-create kendaraan dari awal? Bukan, jadi kan begini, apa namanya, kalau pas kita mau tumbuh atau mau grow itu kan, itu bagaimana caranya? Ada dua cara cuman bahasanya, organik, inorganik, ya kan bahasa kerennya kan gitu. Intinya adalah kalau organik bangun dari awal perusahaan, inorganik beli perusahaan. Oke. Take over, diambil gitu kan. Nah kalau kita mau cepat pada waktu itu kita pikir gimana nih daripada kita mulai dari awal, kan udah ada modal awal dong yang tadi si batu bara itu kok. Nah terus dari situ kita bilang oke, kalau kita mau besar ini dengan strategi yang ada, kenapa nggak kita akuisisi? Oke. Ya kan, jadi akhirnya kita akuisisi. Ya, alhamdulillah, jadi kita nggak pernah merhatiin diri kita kan, kita kerja aja gitu. Ternyata di 2010 ya. Itu dulu Rekapital udah ada Bang? Udah ada juga ya? Ada, teman-teman itu ada lah pada itu kan, pada mulai duluan loh daripada kita. Iya, kan akuisisi juga modelnya ya? Iya, nah kita juga akuisisi. Jadi dengan begitu akhirnya apa yang terjadi dari tahun 2000, kita close Kineco tuh 2004 ya kan. Nah 2005 udah mulai ya kan, akhirnya waktu ngobrol-ngobrol antara kita, gue bilang udah deh, gue megang deh. Akhirnya makanya gue jadi pengurus, jadi dirut gue di situ, ya kan. Di situ jadi dirut karena tadinya profesional dan segala macam. Ya? Tapi sebelumnya lo tarik profesional dulu sebelum itu. Tadinya profesional. Akhirnya kita bilang kan sendiri aja. Akhirnya kita sendiri, jadi gue turun. Kenapa? Lo nggak percaya sama Bukan nggak percaya, kan gini ya, kita mulai dari awal itu pas ini masih baby kita juga harus apa-apa lo mesti ngerti dong. Lo nggak bisa hanya gitu, lo mesti kerja di situ. Ya kan? Ya udah, akhirnya gue ambil kepemimpinan di situ 2005. Alhamdulillah by 2010 ternyata yang tadinya gitu hanya 30-40 orang kerja, sampai 2010 yang kerja udah 10.000 orang. Wow, 10.000 orang? Iya. Ya kalau valuationnya keren lah, mungkin dari berapa jumlahnya rupiahnya ataupun dolarnya, kita dalam waktu 5 tahun waktu itu jadi 2,5 miliar dolar valuasinya pada waktu itu. Kalau dulu keren bos, kita nganggap wah gila. Triliun. Iya kan, kalau zaman sekarang startup kalah lagi sama startup ini ya. Tapi ya alhamdulillah ya, kita nggak merasa kita melakukan sesuatu yang ini, ternyata direcognize oleh yang namanya World Economic Forum yang ada di Davos tuh. Mereka datang tiba-tiba dia bilang, bos ini saya bilang kita mau taruh perusahaan Anda di dalam petanya dunia di World Economic Forum sebagai perusahaan namanya Global Growth Company. Intinya perusahaan yang percepatan pertumbuhannya cepat di dunia ini. Dan yang bangganya itu yang pertama kali merah putih, ya kan? Taruh merah putih pertama di situ. Iya, yang namanya Global Growth Company itu belum ada tadinya. Taruh lah, itu bangga lah buat kita kalau merah putih taruh di peta begitu kan. Itu. Ternyata bersamaan gue juga dinobatkan jadi namanya Young Global Leader pada waktu itu oleh World Economic Forum gitu. Setiap tahun tuh mereka milih dari setiap negara, ada beberapa negara tuh 1 orang atau 2 orang biasanya gitu dia pilih. Nah kebetulan gue dapet tuh gitu kan, jadi apa namanya YGL dipanggilnya, Young Global Global Leaders gitu, dianggapnya sebagai bagian dari membuatlah yang namanya apa ya, kayak jejaring leadership dunia lah.
ya kan? Karena memang World Economic Forum ini memang punya kekuatan juga cukup baik gitu. Dia kan satu-satunya istilahnya dari awal itu mempertemukan 3 pihak. Pihak private sector, public sector, dan NGO. Ya kan? Ini bisa duduk bersama tuh. Tanpa harus apa-apa bisa ngobrol kita gitu. Nah, forum inilah yang akhirnya juga membuka gue pada dunia, ya kan? Yang dimana akhirnya gue juga dapat ini beasiswa sekolah dibayarin gitu kan. Untuk S2-nya. Buat S2 tuh belajar di sekolah-sekolah universitas itu. Khususnya misalnya beasiswa lu buat apa? Lu kan udah banyak duit. Ya bos, yang namanya belajar tuh nggak boleh stop, ya kan? Bukan masalah duitnya, karena masalahnya kita juga mesti investasi di otak kita, ya kan? Bukan investasi di kantong doang, bos. Iya. Nah, akhirnya belajar lah, ya kan? Gokil juga loh bang ya, udah tajir tapi masih aja beasiswa. Ini ngurangin jatah yang lain. Bukan, tapi kan gue nggak ambil yang itu, gue ambilnya adalah untuk daripada leaders dunia. Iya. Bukan jatahnya itu bro. Iya. Anak muda yang masuk di Youth Global ya. Itu, alhamdulillah lah itu. Nah itu proses kehidupan gue. Iya. Sampai dengan hari inilah itu. Ini yang jadi menarik kan gini bang ya. Nah. Dan akhirnya Bang Arsyad ini kan yang gue tahu, gue tanya aja nggak ikut mengamati lu sedikit bang ya. Mungkin gue perlu gali lo ini. Dulu lu sempat jadi pengurus Kadin di awal Komtab apa dulu bang ya? Di Dana Sarana. Ya, lu sempat masuk deh. Di komite tetap. Komtab tuh udah elit lah di Kadin ya bang ya? Komite tetap, betul. Udah cukup elit lah pada saat itu di Kadin ya. Itu zamannya Pak Hidayat ketua umumnya. Zamannya Pak Hi. Jadi beliau lu ini juga yang gua denger lu nggak aktif dulu di Kadin. Gitu loh. Dan tiba-tiba akhirnya ya nggak tahu ya, tiba-tiba begitu lu maju deklarasi ketua umum calon Caketum. Biasanya bang, orang kalau bicara jadi Caketum Kadin ini kan, ini bicara duit gede nih bang. Ini biar teman-teman paham nih. Kita korek juga dikit dari Bang Arsyad. Jadi bicara maju sebagai seorang ketua umum Kadin, yang notabene akhirnya salah satu lawannya beliau ini ya putra mahkota, ini anaknya Bang Ical gitu kan. Bang Anin ini maju juga dan sempat ini bang ya, sempat gesekan-gesekan yang gue lihat di luar nih, gesekan dan akhirnya lo bisa ngalahin Bang Anin di situ. Ya, dalam suatu kompetisi ya, kompetisi bang ya. Gila, ini gimana? Pertama ini? Gini, pertama biar clear dulu nih. Clear dulu. Biar kita adu-adu dikit. Bahwa nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang nih. Kalau udah menang, ngomong kayak gini enak. Apa yang terjadi adalah bahwa akhirnya kita mempunyai suatu kesepakatan bersama, kita ingin membangun Kadin. Ternyata visi misi kita bersama, tinggal kita alignment aja, ya kan. Terus bagaimana membangun Kadin ini ke depan, itu yang lebih penting. Karena kan Kadin itu bukan Arsyad atau Anin, ya kan. Kadin itu adalah semua pengusaha, yang dari besar sampai yang mikro. Nah ini kan rumahnya. Jadi yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita bersama-sama membangun pengusaha-pengusaha ini, gitu kan. Nah kalau bicara waktu itu kepikiran juga sebetulnya gue nggak kepikiran sama sekali. Terus memang ada senior. Kalau dibilang juga saya mau korek ini. Selain gue komite tetap, waktu itu gue jadi WKU, wakil ketua umum. Sempat WKU ya? Oh sempat jadi WKU. Jadi komite tetap di zaman Pak Hidayat, terus jadi wakil ketua umum di zamannya Rosan. Iya. Waktu itu. Pak Dubes. Waktu pas gembong aja saya nggak ada di situ. Waktu itu pas kebetulan ada ya tadi kita lagi sibuk-sibuknya kan. Jadi kalau dibilang nggak aktif, bukan nggak aktif banget, adalah, tapi nggak aktif banget. Itu komite tetap. Habis itu WKU waktu itu kan. Nah WKU-nya juga waktu itu WKU baru tuh waktu itu. Dibuatlah WKU, judulnya PPN. Pertama kali gue dipanggil ngomong sama Rosan, sama ini, apaan tuh San PPN ini? Pajak gua ngapain gua ngurusin pajak? Gue pikir kan gitu, PPN kan coba. Berarti lu dijeburin sama Bang Rosan lah ya? Bukan, tapi dia bilang, bukan bro. Ini kita mau buat namanya pengembangan pengusaha nasional. Pengembangan pengusaha nasional. Gue bilang ya udah kalau itu gue mau challenge buat gue. Ya, akhirnya cobalah membuat program, tapi unfortunately kan ini juga berjalan dengan namanya laju politik waktu itu, ya kan. Akhirnya ya mungkin keadaan kurang asik, jadi proses pengembangan perusahaan nasional agak terhambat waktu itu. Gitu. Jadi itu to make story short. Ya habis itu gue juga nggak pernah pikiran, cuman memang ada teman-teman senior, ada senior datang bilangin, Cat, kenapa nggak pikirin? Gue enggak deh, gue ngapain gitu kan. Tapi akhirnya waktu itu gue sakit bos, gue kena COVID 2020 Desember.
Gue kena COVID, waktu itu belum ada vaksin, masuk rumah sakit. Wah itu bener-bener, lu sendirian lu kayak, waduh, semua orang kan nggak mau deket. Iya. Waktu itu kan masih ngeri gitu kan. Awal-awal ya? Awal-awal itu, Orang belum takut ada. ya? Nah akhirnya, apa yang terjadi pada waktu itu, di situ gue banyak berpikir sih. Itu yang gue mikir dalam hidup ini apa sih. Gitu. Selama ini, jadi gue bilang, kalau bicara itu tuh bicara kayak ini, bicara babak kehidupan. Gitu. Gue percaya itu ada babak pertama dan babak kedua dalam kehidupan. Ya kan, di tengah-tengah itu half time ataupun tempat istirahat kan oleh main bola kan gitu bos. Babak pertama, habis itu lu ya kan udah kalah atau menang atau bagaimana, habis itu kepanggil lagi ngobrol-ngobrol dong biasa bola ini strategi kita ke depan gini nih, yang untuk babak kedua gitu kan. Nah sama dengan proses kehidupan. Nah proses kehidupan manusia juga gitu. Jadi waktu itu waktu dari kecil, dari muda tuh pengen, wah gue pengen ini, gue pengen itu. Istilahnya materi lah, pengen jabatan, pengen gitu ya. Tapi pada satu titik poin, sama bilang, apakah ini hidup itu? Apa yang gue kejar? Apa yang gue kejar? Ya. Nah di situ akhirnya selama ini pun gue udah berkutak-kutak di dalam namanya half time gue itu ataupun masa istirahat gue berputar-putar di situ. Pit stop itu ya? Mau ngapain gue? Mau ngapain nih gue? Gitu kan? What's next? Oke. Itu umur berapa bang? Itu mungkin terjadi dari umur boleh katakan 40, mulai berpikir itu 46, 48 lah. Itu mulai mikir mau ngapain gitu kan. Tapi belum ada jawaban. Ngapain nih, what's next in my life gitu kan. Apa nih gue mau dalam kehidupan gue. Nah selama ini memang gue selalu melakukan ya walaupun dengan cara gue sendiri. Adalah gimana sih kita bisa bantu bangsa ini dengan cara-cara gue. Tapi ya gak ada institusinya, tapi ya saya arsat pribadi aja gitu kan. Karena gue sedang berteman, gue berteman sama semua, gue coba bantu sini, coba sana. Yang gue pikir adalah menjadi bisa membantu bangsa ini, tapi dengan cara gue. Nah tapi abis itu pas ada ini, gue memang apakah ini pertanyaannya, orang-orang bilang gue jadi kenapa Ketum Kadin, apakah ini ya, untuk gue di tempat, gue bisa sharing pengalaman gue, jaringan gue, dan semuanya, untuk membesarkan pengusaha yang lainnya. Karena itu yang gue ngerti kan, betul kan? Dunia lo emang Dunia gue. Ya, gitu. ya. Nah di mana gue pikir itulah yang mungkin jawabannya. Ya masih belum juga memutuskan. Habis gitu gue di Januari, setelah COVID selesai, alhamdulillah, dokter suruh cek darah. Kan dokter bilang, bos lebih baik diadakan ini, dicek gitu. Ternyata ada sumbat. Akhirnya gue ditembak. Jantung? Jantung, 3 biji. Gitu. Jadi itu juga merubah kan. Ini semua ini kan proses kehidupan ya. Iya. Akhirnya orang ngomong ini, akhirnya gue pikir apakah ini jawaban gue gitu kan. Yang akhirnya, akhirnya gue decide untuk melakukan tadi, masuklah ke dalam proses Kadin itu. Gue deklarasi di bulan Maret, ya kan. Terus mengatakan karena ya kan orang mesti ini, gue mesti deklarasi. Gue bilang nih, gue deklarasikan gue mau ke sana gitu kan. Ya gue nggak tahu bakal dipilih atau enggak kan, nggak tahu juga. Lu jauh-jauh hari loh bang sebelum pemilihan loh. Bulan Maret gue udah lakukan deklarasi. Karena gue pikir ya gue mesti kasih tahu dong. Gua belum ada deklarasi itu kan bang? Belum ada. Secara deklarasi ini belum ada. Gue yang pertama deklarasi. Gue katakan gue deklarasi secara formal karena gue nggak mau main-main kan. Intinya aja berarti kalau ini gue komit dong. Gue komit untuk jalan, bukan mau main-main aja gitu kan. Ya udah kalau deklarasi, habis itu gue juga bertemu dengan Anin, gue ketemu dengan Nosan, semua gue temuin sebelumnya itu. Senior gue juga minta ini, ya terus berjalan lah gitu kan. Ya terus ternyata ya bersama Anin kan, tapi kita banyak diskusi, orang ngelihatnya di luar tuh macem-macem. Padahal gue teman sama Anin tuh udah 98 udah temenan sama dia. Ya kan dia baru pulang, dia ini, gue udah berteman sama dia. Mungkin orang nggak tahu aja bagaimana kita deket, gimana kita suka ngobrol gitu-gitu kan. Karena memang panas banget pada saat itu kelihatannya. Iya, kelihatannya panas. Biasa yang panas di luar, bos. Orangnya nggak panas. Biasanya itu yang panas. Iya kan? Kadang-kadang. Nah, akhirnya dari sisi itu, udah akhirnya karena kita banyak ngobrol terus, akhirnya tukar pikiran, akhirnya kita sepakat bilang udah deh kita bangun bersama Kadin ini. Makanya alhamdulillah terjadilah musyawarah mufakat. Alhamdulillah terjadilah munas ya, yang aman dan terkendali. Alhamdulillah. Semuanya ini ya kan, jadi ya udah. Dan sekarang kita membangun Kadin bersama. Iya. Di situ biasanya bang, kalau pengusaha-pengusaha udah duduk ini, apalagi simpul-simpul pengusaha besar nih ya, apa sih diskusinya bang?
semuanya kan gini bicaranya. Behind the scene-nya seorang Arsyad dan Anindya Bakri Nah, duduk. kita ngobrolin banyak ya masalah. Tadi misalnya mengembangkan pengusaha-pengusaha. Iya, kita lihat. Karena kalau dipaksakan pada saat itu bisa pecah juga loh. Bisa Bang. pecah. Karena kan hobinya organisasi itu kan pecah-pecahan. Iya. Pecah. Nah, itu yang kita nggak mau. Iya. Ya kan, kita sepakat. Akhirnya timbul kata-kata waktu itu. Bertanding untuk bersanding. Iya, betul. Gue Ya dengar. kan? Bersandingnya kenapa ya? Kita harus melakukan sesuatu dengan gotong royong. Nggak mungkin seorang Arsyad bisa, seorang Ani sendiri, seorang ini sendiri, siapapun. Kita harus bersama-sama, harus bersatu. Kita harus kompak gitu. Itu ya kekuatan sama-sama supaya memang apa yang kita mau lakukan sih gitu ya. Yang tadi kan pertama kita bicara bagaimana memastikan terjadi penciptaan daripada pengusaha. Makanya gue bikin 4. Ini ada 4 pilar yang gue usung. Dan itu gue konsisten loh. Dari awal gue bilang, gue ada program ini, lu suka nggak sama gue? 4 pilar? 4 pilar. Kayak MPR 4 pilar. Oh iya, nah itu kan tapi lain lah. Itu kelasnya lebih tinggi bos. Kalau kita kan masih Iya. Tapi yang pertama adalah kesehatan. Oke. Karena kan memang kita lagi mengalami pandemi. Ya kan? Karena bayangin aja waktu itu kan sedih juga waktu kita ngomong pertama kali. Sekarang kita udah ketawa-ketawa ya. Tapi waktu itu kan ketakutan kita. Yang paling mudah deh bos, masker aja nggak ada kita. Bener nggak pada waktu itu? Sedih kan? Iya. Dan lu bayangin, kalau waktu itu kita nggak bisa nih, orang negara itu bilang, nggak, saya nggak mau jualan ke Indonesia. Kebayang nggak? Nggak ada masker kita. Ya udah, pasti kan teman-teman juga banyak bikin yang pakai dari masker, yang dari apa, dari kain dan segala macam gitu kan ya. Oke. Tapi ini kesehatan harus kita beresin, alkes beresin, juga manusianya harus kita beresin, industrinya harus kita beresin. Tapi lebih lagi ke depannya yang kita harus perhatikan adalah biaya BPJS ini naik, ini kesehatan. Ini naik terus loh, lu perhatiin deh. Ini kan kalau gimana stopnya, bukan sama obat, ya kan? Tapi dengan cara kehidupan, yaitu apa? Prevention of health. Bagaimana supaya kita lebih sehat ke depannya. Nah ini harus dipikirin juga, jadi nggak stop di sana secara industri aja, tapi bagaimana prevention of health. Supaya apa? Olahraga, supaya makannya mungkin makan ikan deh, jangan daging sama ini kolesterol gitu kan. Ikan bagus, kita punya negara banyak laut. Kenapa kita makan ikan sih? Istilahnya gitu kan, misalnya contoh. Kehidupan kita mesti ada, kalau kota yang baru nanti misalnya bisa buat lari, buat ini segala macam gitu kan. Supaya terjadi sehat, makan juga jaga, nggak perlu makan. Nah sekarang kan udah takut makan nasi kan, waduh, katanya gula gitu kan. Nah ini kan harus kita inikan, tapi harus dari benar-benar membangun ini. Nah itu satu kesehatan. Yang kedua, ekonomi daerah. Kita harus memastikan ekonomi daerah itu maju supaya ekonomi nasional kuat. Iya. Itu harus. Nah, apa isinya itu adalah bagian dari itu juga adalah bagaimana kita menciptakan pengusaha-pengusaha daerah. Iya. Janganlah pengusaha dari Jakarta terus. Ya kan? Ada pengusaha dibilang daerah tapi datangnya di Jakarta. Cuma dibilang daerah. Kan ada itu. Gitu. Nah, ini pengusaha daerah. Nah, itu yang di Kadin itu kita bangun, kita bilang kalau zaman dulu ini kalau biasanya ini bicara tuh build, operate, transfer katanya BOT gitu atau build, operate, own gitu kan. Kita bilang lain lagi nih sekarang. Build, operate, localize bahasa Inggrisnya. Ininya istilahnya membangun, mengoperasikan, melokalisasi. Apa itu lokalisasi? Membuat ekosistem. Contoh lah misalnya gini. Ada perusahaan mobil listrik misalnya nih mau bangun. Oke, itu gedenya. Tapi untuk bikin mobil listrik, lu perlu baterai. Lu perlu komponen lainnya. Mungkin komponen dalam satu mobil itu bisa 400 kali komponen yang ada gitu kan. Nah oke, dengan begitu, nah ini nih kasih kesempatan terhadap industri kecil dan menengah. Turunannya ya? Iya, turunannya ini untuk ikutan di sini. Kalau belum ngerti, belajar join sama luar. Ya kan? Jadi yang kita harus perkuat ekosistemnya. Ya kan? Jadi kuat. Nah itu kalau lihat contoh Jepang, Korea, Cina, itu kuatnya gara-gara itu. Ya kan? Sayang dong kita ada melakukan suatu investasi, ada yang ini, upaya untuk membangun ekosistem harus dibangun. Gitu. Makanya itu membuat ekosistem tadi, lokalisasi. Dan itu pengusaha-pengusaha daerah, ayo maju. Ya kan, industri kecil menengah harus kita bangun. Karena kekuatan kita UMKM dan industri kecil menengah, IKM dan UMKM. Ini dua-duanya nih menjadi penopang fondasi menguatkan ekonomi kita. Indonesia harus begitu. Nah, di situ secara nggak langsung pemerataan juga terjadi. Ya. Janganlah itu lagi kan. Ya.
kok dia lagi, dia lagi. Kan nggak bisa Ini maksudnya dong. gimana, Bang? Ya gua nggak tahu lah. Kadang-kadang kan selama Dia lagi ini maksudnya. tapi itu suatu proses kehidupan. Misalnya contoh, awalnya dulu di Jepang itu kan juga ada shaibol. Kalau di Korea, di Jepang ini apa gitu kan. Indonesia juga gitu kan. Kita dalam proses ekonomi, proses kehidupan. Nah sekarang kita harus fokus, oke, bagaimana yang besar bisa membangun ekosistem untuk yang kecil. Ketok tular kepada ekosistem yang lebih kecil ya. Supaya diajak bersama, ya kan? Karena kan kalau orang bilang, wah gue perlu izin ini, izin itu ya. Kalau izin mudah, datang sana kita minta izin. Yang paling susah apa? Izin sosial, bos. Kalau izin, ya izin tambang, izin berusaha, izin ini, itu aplikasi sama pemerintah istilahnya lah ya, lo bisa dapat. Tapi izin sosial itu nggak gampang, bos. Nah itu apa? Cara izin sosial untuk setiap investor masuk adalah dengan cara membangun ekosistem tadi, mengajak untuk bersama-sama kita membangun, ya kan? Nah itu yang kita katakan memperkuat ekonomi daerah, ya. Dan juga jangan sampai istilahnya gini loh, selama ini kan pembangunan itu kebanyakan di Jawa dan Sumatera, itu fakta. Ya. Angka mengatakan Nggak rata, demikian. ya. Nah ini kan sekarang ini saya rasa di timur ini akan banyak. Kenapa? Karena tadi bicara misalnya lah mau industri tadi electric vehicles gitu kan, mobil listrik atau motor listrik, semua kendaraan listrik lah. Perlu baterai. Baterainya perlu apa? Perlu nikel. Nikel di mana? Di timur. Iya dong. Kita kaya, bos. Terus apa lagi? Oh, makanya sekarang saya setuju sekali dengan hilirisasi. Hilirisasi itu benar. Kenapa? Masa kita produk yang bahan mentah kita kirim, dia habis itu balik lagi jual ke kita. Contoh, pasir silika. Kita untuk bikin namanya tenaga surya, solarnya itu kan dari situ. Kaca itu kan. Kaca itu. Itu kita ekspor keluar. Mereka buat value added, kita beli yang udah jadi. Loh kenapa nggak buat di sini? Suruh mereka pun, kalau kita nggak ada buatnya nggak apa-apa, teknologi nggak kita suruh mereka. Yuk invest di sini aja. Yang penting di sini buat lapangan pekerjaan kan. Nah gitu. Nah jadi ini ekonomi daerah untuk nasional, dengan itu untuk menciptakan lebih banyak pengusaha daerah, lebih lagi juga adalah bagaimana memastikan investasi itu yang lebih mudah. Ya kan? Dan dengan ada undang-undang cipta kerja itu kan sebetulnya menjawab itu. Menjawab pertama ya untuk investasi. Dan apa? Menciptakan lebih banyak perusahaan. Nah, lari ke pilar 3, menciptakan banyak. Nah, di situ kewirausahaan dan kompetensi. Nah, kenapa? Pertama kewirausahaan. Apa? Supaya lebih banyak lagi gini loh. Gue bilang sama teman-teman di HMI, teman-teman anak muda BEM ya semua. Anak mahasiswa. Udahlah, ini nggak zamannya. Gue mau nanya, gue bilang jumlah kursi DPR itu berapa banyak? Ya, 500-an. Ya kan? Jumlah DPRD berapa? Yang mau banyak. Emang semua menjadi politikus. Kenapa nggak jadi usaha? Pengusaha. Tak terbatas kursinya. Nggak ada terbatas. Betul. Dan apalagi pengusaha itulah yang menciptakan lapangan pekerjaan. Bayangin kan, pengusaha bakso aja. Kalau pengusaha bakso tuh, ya kan, karena gue bilang jangan ngomong tukang lagi, kita juga ngomong pengusaha kan. Pengusaha bakso itu pasti satu harian capek, dia pengen jualan terus. Akhirnya tuh ngapain dilakukan oleh dia? Dia panggil saudara dia, atau dia panggil siapa teman dia bilang gantian ya. Iya nggak? Itu kan sudah menciptakan satu lapangan pekerjaan. Benar nggak? Iya. Nah, apalagi yang nanti dia tambah besar, akan lebih banyak lagi, ya kan? Nah, jadi itu yang harus kita lakukan, kewirausahaan tadi, menciptakan lebih banyak. Tapi juga kita juga menciptakan bukan hanya kewirausahaan, tapi kita juga sekarang mendorong namanya yang juga mau menjadi kewirausahaan sosial. Sosial. Kenapa? Yaitu sambil berbisnis memberikan dampak sosial yang baik dan juga dampak lingkungan yang baik. Yaitu kewirausahaan sosial. Kalau bahasa keren Inggris itu social enterprise, social entrepreneur gitu kan. Ya kan, social entrepreneur nih gitu kan. Karena apa sebetulnya kalau bicara ini gue mengatakan bahwa Indonesia itu ekonomi Pancasila mestinya. Ekonomi Pancasila itu apa? Ya kan? Itu bukan finance first, bukan social first, bukan kapitalis, bukan sosialis atau komunisme. Ya kan? Kita di tengah-tengah. Mencari uang sebesar-besarnya, tapi jangan lupa ada value gotong royong kita. Ya kan? Yang bersama-sama kita harus bantu. Ya kan? Buat rakyat. Untuk rakyat kita. Yang paling bantu di sekitaran kita bantu deh. Kalau semua orang bantu di sekitarannya pasti maju kita. Ya kan? Nah, hal ini yang harus dilakukan itu kan. Nah, itulah namanya kewirausahaannya. Ada kewirausahaan biasa dan kewirausahaan sosial. Lalu kompetensi. Mengapa kompetensi penting?
Gue sampai hari ini pun harus belajar terus. Kita nggak boleh stop belajar kan. Iya. Kita harus belajar terus gitu. Nah kompetensi ini penting. Kenapa? Begini ya, kita bicara ini sekarang ini lagi zamannya revolusi industri 4.0. 4.0. 4.0, itu semua orang ngomong. 4.0, 4.0. Apa sih? Digitalisasi gitu kan. Apalagi sejak pandemi, dengan kita zoom, ini kan akselerasi daripada adopsi kita terhadap teknologi akan cepet nih, ya kan? Ini ada angka-angkanya nih. Di Indonesia itu secara perusahaan manufaktur, itu hanya 20% daripada perusahaan kita yang sudah melakukan adopsi kepada industri revolusi tadi, yang 4.0 dengan itu. Nah, which is bagus. Kenapa? Lebih efisien, lebih efektif, ini kan, lebih maju lah kita. Kalau nggak kita kalah sama negara-negara, sama Vietnam lah, sama Singapura, sama Malaysia, ya kan, sama semua. Nah, tapi di sisi lain juga, kalau kita compare keluar, negara-negara seperti Korea, Cina, Singapura itu udah 40-50% daripada perusahaannya beradopsi ke sana, gitu kan. Tapi, dalam satu sisi kita bilang, wah ini kita harus cepet-cepet beradopsi, supaya kita lebih efisien, supaya kita lebih maju. Setuju. Karena kita masuk dalam revolusi industri 4.0 ini. Tapi di sisi lain, kalau kita tidak menyiapkan perubahan ini atau revolusi ini, itu bukan revolusi industri, tapi revolusi sosial, bos. Kenapa? Dengan adanya teknologi, jumlah pekerjaan berkurang. Karena kan digitalisasi, benar nggak? Ngeri juga nih Bang ya, ngeri juga nih. Iya, kalau nggak dipersiapkan dengan baik bisa. Iya dong. Kalaupun berkurang, selain berkurang apalagi? Skillnya berubah, kompetensinya berubah. Iya. Karena tadi digitalisasi. Iya. Berubah loh. Jadi gimana? Kita harus, pekerja dan buruh kan bagian daripada ekosistem daripada perusahaan. Kita harus mikirin saudara-saudara kita, teman-teman kita yang bekerja sekarang. Berarti kan harus dilakukan upskilling, ataupun reskilling, ataupun apapun di situ. Harus dilakukan. Kalau enggak gimana? Kasihan loh teman-teman itu. Ya kan? Nah, itu satu. Belum lagi, ya kan, kalau kita tidak menyiapkan ke depan, pasukan untuk digital ini, nanti kita jadi penonton doang. Yang kerja juga orang India nanti. Orang mana lah. Masa begitu kita? Nggak bisa dong. Kenapa? Ya memang jauh lebih besar jumlah penduduknya dibanding kita. Iya, tapi tetap dong kita mesti siapin orang kita. Infrastrukturnya ya Bang ya, SDM. Orang kita, SDM kita. Nah itu apa? Dengan itu kan, kalau bicara ini sekarang, misalnya the skill yang ada, ya berarti kan kita mesti nyiapkan dari sekolah, mulai apa, SD, SMP, SMA dan semuanya. Sekarang udah bagus pemerintah membuat yang di pendidikan link and match kan untuk universitas S1. Tapi kan yang mau jadi bakal jadi S1 itu paling 10-15% daripada anak muda yang ada. Yang kita harus pikirkan SMA-nya gimana, SMP-nya gimana. Kebanyakan sekarang lulusan SD loh yang kerja, itu fakta. Bang, data cuma 13% Bang orang kampus Bang. Sisanya kita kan, SMA, SMP. Betul kan, fakta itu. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa di SMA dan itu juga, nah kita bilang caranya apa? Yaitu vokasi. Nah kita dorong perlu ada vokasi. Kenapa? Supaya dapat namanya skill, ya kan? Supaya gini, orang misalnya gini kan, kita nggak semua orang itu ya punya keadaan yang baik. Kalau bisa dia mau bantu orang tua itu kan susah. Tapi kalau kayak di Jerman aja atau di Eropa, kebanyakan mereka bisa sekolah, terus mereka kerja dulu. Habis itu mereka ambil sertifikasi lagi, bisa naik lagi, bisa dapat gaji yang lebih tinggi lagi, kan begitu bolak-balik. Iya. Nah itu yang harus kita ciptakan untuk secara jangka panjang kita. Yang kita harus rubah adalah pendidikan kita caranya, supaya tadi yang kita ini kan skill, yang bisa dipakai. Nah di sini link and match-nya bukan hanya di level S1, tapi tadi di vokasi tadi. Supaya juga jangan malu, kan sekarang malu nih, bilang wah vokasi SMK nggak keren bos. Nah ini kita harus rubah mindset itu. Nah makanya cara pendidikan kita harus rubah. Contoh sekarang kita ada 2 ya, satu di Kementerian Pendidikan, satu lagi Kementerian Agama. Ya. Setuju kita buat santri, tapi berapa banyak santri ya yang mau diciptakan? Dan kalau santri ini nggak punya skill lainnya, entrepreneurnya jadi untuk harus didorong, entrepreneurship ataupun kerja nggak bisa gimana? Kasihan dong. Oke. Mereka nggak bingung nantinya. Iya. Nah ini harus kita pikirkan. Ya, nah itulah makanya kita bicara kompetensi. Bagaimana kita bicara santri pun harus santri yang punya jiwa entrepreneur, punya pengembangan. Satu jadi entrepreneur kalau mau jadi pengusaha. Tapi kan kalau mau mencari kerjaan juga kalau dikasih skill misalnya. Dikasih skill untuk bisa membuat yang namanya furniture deh. Dia bisa coba kerja di furniture ataupun berusaha furniture, mebel, ya kan? Bikin kalau kita bikin gampangnya inilah pintu,
ya kan? Kalau dia nanti udah ada standar pintu mesti begini, bikin tuh, dia bisa bikin pintu, misalnya gitu loh. Nah ini yang harus kita bangun, gitu, supaya tadi, dan juga dengan demikian kita juga bisa nantinya, ya, istilahnya mendorong teman-teman ini untuk juga bisa kerja di luar dengan skill yang sudah ada. Karena bukan apa-apa, ini kita juga mesti take advantage. Advantage-nya apa? Demografi Indonesia 270 juta, kebanyakan muda. Ya. Tapi di negara Eropa, mungkin Amerika, Jepang, mana itu banyak demografi. Yang pertama adalah jumlah populasi menurun. Yang kedua, kebanyakan yang lebih senior dibanding muda-muda. Ya. Jumlah produktifnya Kecil kan? Nah, kita harus isi. Kalau bisa kita kirim, kita isi itu. Kenapa? Dia menambah ilmu, membawa uang, bisa kirim kepada keluarganya. Bersamaan dapat skill, di sana dia bisa naik. Dan dapat wawasan. Dampak sosial benar loh Bang. Bicara revolusi 4.0 itu kalau memang tidak diatasi dari sejak dini, itu dampak sosialnya besar. Karena gini Bang, sekarang itu kita dapat bonus demografi yang tinggi Bang ya. Usia produktif kita besar, dan kalau ini nggak, ini ya ibaratnya kayak Cina 20 tahun lalu itu kan, ini kayak mirip kayak kita nih Bang. Makanya kita harus siapin dari sekarang. Makanya kemarin ini udah ada kepres presiden ya untuk vokasi. Makanya Pak Presiden tuh, buat saya waktu awal term pertama beliau juga mereka udah ngomong revolusi mental, bicara untuk supaya bagaimana vokasi. Tapi kan belum ya waktu itu, karena yang nanganin vokasi banyak. Ada di Kementerian A, Kementerian B gitu. Ini proses kehidupan daripada pemerintahan. Masih butuh ini. Nah ini ada kepres sekarang untuk Oke. menyatukan gimana nih kita berpikir bersama, dan diundang nih Kadin. Kadin Ya. karena kan kita yang ngerti. Karena kalau ngomong supply demand yang dibutuhkan apa, skillnya kan kita yang tahu sebagai pengusaha. Yang bisa menyiapkan apa? Kerjasama dengan akademia, dari universitas, politeknik, dan semua itu. Itu kita menyiapkan orang-orangnya, ya kan, supply-nya, supaya connect sama demand-nya. Kita tahu 5 tahun lagi perlu apa, 10 tahun lagi apa, 15 tahun apa, 20 tahun apa, ya kan? Jadi match yang sudah dilakukan di S1, tapi sekarang kan harus dilakukan di bawah. Karena kan gini, kalau semuanya orang S1, mana mungkin bos? Pasti orang ada mechanical juga yang kuat, ada orang electrical yang kuat, gitu. Bisnis terapan langsung gitu Bang ya? Nah dengan begitu, kita harapkan jumlah pengangguran juga lebih kecil. Karena tadi match-nya ada. Kalau sekarang kebanyakan akuntan, ternyata nggak perlu akuntan lagi karena udah ada komputernya. Tinggal isi-isi udah keluar itu rugi laba. Banyak banget itu sekarang software Iya akuntan. kan? Kasihan dong. Akuntan. Iya kan? Akuntan bener loh, kasihan bos. Nah dengan itu, kalau mereka udah tahu waktu itu nggak akan begitu, dia nggak ngambil sekolah akuntansi bro. Iya. Ya udah nggak? Arsitektur udah banyak banget software yang tiba-tiba jadi begitu. Nah ini harus kita lakukan. Nah itulah yang harus kita siapkan juga. Gitu kan, nah ke depannya supaya tidak terjadi revolusi sosial tadi. Nah itu yang pilar ketiga. Pilar keempat, lihat diri sendiri bos. Karena kita kalau bilang gitu lu ngomong-ngomong aja lu nggak lihat organisasi sendiri. Nah makanya keempat ini pilarnya pilar organisasi, internal organization, dan juga regulasi. Karena kita ingin mempersiapkan ini. Karena waktu itu salah satu gue mengatakan bahwa apa yang terjadi di Kadin juga mesti tahu selama ini ada namanya dualisme Kadin. Dualisme kayak gimana? Dualisme karena ada namanya Kadin tandingan. Oh, walaupun nggak terlihat pecah, tapi di dalam seperti itu? Bukan di dalam. Ini dulu terjadi kurang lebih 10 tahun yang lalu. Oh ya? Iya. Ya itu kita nggak usah ngomongin lah bagaimana terjadinya. Iya. Tapi ini karena memang belum dibereskan. Nah ini harus kita bereskan. Makanya kemarin Kadin kita buat yang namanya Munasus. Kita memperkuat anggaran dasar dan ARD kita. Ya kan? Karena kita ingin supaya membereskan juga mengenai regulasinya tadi, Kepresnya, lalu PP-nya bila perlu, dan lain-lain. Revolusi organisasinya berarti ya? Iya, dalam konteks supaya secara regulasi itu clear, karena undang-undang ada undang-undangnya. Undang-undang ini kan harus diadakan, ada PP-nya, mungkin ada Kepresnya, ini harus kita bereskan. Nah, ini kita beresin sekarang, gitu kan, supaya kokoh, supaya clear regulasinya. Terus internal organisasinya, zaman sudah berubah, ya kan? Jadi kita harus melihat zaman. Ya, jadi dengan sekarang ini kita coba bikin organisasi yang mencerminkan pemerintah. Karena undang-undang mengatakan kami ini Kadin adalah mitra strategi pemerintah. Ya kan, dalam level pusat, provinsi, kabupaten, kota. Gitu. Nah, dengan demikian kita pengen juga yang namanya organisasinya bisa matching dengan pemerintah. Supaya apa? Terlalu banyak masalah kita. Ya kan, tantangannya banyak, bos. Ya kan? Dan apalagi ke depannya, contoh lah, misalnya yang ojek gitu kan, ojek online. Itu kan dulu nggak kepikiran. Abis gitu regulasinya apa nih? Transportasi, digital,
Infocom apa gitu. Ini kan suatu proses baru nih. Nah, jadi kalau kita ada mirror dan cermin ini, kalau ada itu sesuatu kita bisa mikirin polisinya gimana nih. Oke. Iya kan? Dan juga supaya kayak main bola, man to man marking gitu. Yuk pokoknya satu perhatiin menteri ini ya, yang satu menteri ini ya, yang satu dirjen ini ya, ini gitu. Jadi dengan itu bisa lihat, jangan sampai, kan kita nggak tahu sekarang kementerian membuat keputusan polisi apa. Harus kita jaga dong, kita ajak diskusi dong. Belum lagi sekarang ada hak inisiatif DPR. Ya. DPR juga bisa buat nih, ya kan inisiatifnya. Ini kan juga mesti berkontribusi kita. Kita kasih masukan. Makanya sekarang jangan takut sama DPR. Orang banyak takut kan dipanggil kan. Gue jangan takut. Kita malah mesti kenal sama teman-teman DPR. Kenapa itu wakil rakyat kok? Kita juga rakyat. Kita ajak bicara lah setiap komisi di sana. Coba kita aja nih kalau ada apa perlu input, kami berikan input, ya kan, supaya itu kepikiran gitu. Karena kita yang menjalankan kan kita sebagai pengusahanya. Berarti pilar keempat itu termasuk regulasi dari apa namanya perundang-undangan. Jadi Kadin memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR. Pertama diri sendiri dulu yang kita dalam sendiri, tapi yang lain selain itu adalah kita sebagai lobis tadi katakan itu kan kita boleh dong dimanapun itu pasti ada. Yang dimana kita saling bertukar pikiran, cari yang titik equilibrium yang paling bagus. Lobby kan itu. Bang, mungkin nggak lobbyis itu di Indonesia tuh disahkan misalnya kayak kalau sekarang ini Kadin udah sah legal. Kadin kan? Oke. Kalau Anda sebagai Kadin, Anda tapi ada rate-nya Bang. Kalau di Amerika tuh lobbyis ada rate. Betul, itu nanti pelan-pelan. Secara Kadin pun bisa lakukan itu dong. Itulah nantinya ke depannya. Kalau memang itu terjadi policy itu harapannya ya adalah kita seperti kayak lobis gitu ke depannya juga ya kan. Jadi karena Kadin ini bukan hanya lobis, Kadin juga harus bagaimana bisa tadi menciptakan lebih banyak pengusaha, mengembangkan atau menaikkan kelas pengusaha itu ya kan. Jadi kerjaan kita lain oleh Amerika mungkin ini cuman lobis saja, dipisah antara ini enggak, kita melakukan itu dan juga lobis untuk policy, regulasi dan segala macam. Itu kan bagian daripada tanggung jawab Kadin. Sebagai mitra daripada pemerintah untuk bidang ekonomi. Bahkan untuk menarik investasi dari luar ke kita juga punya tugas kita juga dong untuk itu. Makanya apa namanya kita tanda tangan kerjasama sama Kementerian Investasi. Kita bilang yuk sama-sama. Nah ini udah waktunya nih kita rubah ya Bang. Ini adalah the new Indonesia, Indonesia baru. Ya kan? Kita namakan Indonesia Incorporated, Indonesia Korporasi Indonesia. Apa contoh? Contoh yang dari yang kecil sampai besar ya. Misalnya contoh. Kemarin ini logistik harganya tinggi ya kan karena kontainer mahal, space atau tempat dari tempat kapal juga mahal. Apalagi kalau teman langka loh Bang katanya Bang ya, tapi kan untuk teman-teman UMKM ini kan kalau mereka sendiri belinya logistiknya mahal tapi sebetulnya kalau kita bisa beli nih, kita ambil space di kapal, kita ini kontainernya, akhirnya udah kita kalau belinya bulk besar volume pasti kan lebih murah. Habis itu baru kita sharing jual supaya teman-teman UMKM bisa itu. Makanya kita juga ada program yang namanya Wiki Wirausaha di Kadin ini. Di Kadin kita lagi ciptakan platform untuk supaya berdagangan antara provinsi lah gitu. Terus kalau di permintaan ada e-katalog kita ingin menciptakan itu. Berarti ini konsep kolaborasi yang tadi lo bilang tadi ya. Inklusif dan kolaboratif tadi. Harapannya ada supaya bisa saling berdagang di antara provinsi, supaya juga tahu perusahaan A yang besar membutuhkan misalnya perusahaan jamu, saya perlu jahe, perlu ini, perlu itu, diumumin aja di situ. Nanti UMKM teman-teman ini bisa mencoba masuk ke sana, ya kan? Nah, satu persatu kita ini kan, namanya kan nggak bisa kayak pemerintah harus begini, nggak bisa kita kan mesti mengajak. Harapannya tambah banyak yang masuk ke sana, perusahaan-perusahaan ini untuk ikut di sana. Nah, di lain itu juga untuk keluar negeri kita buat namanya Indonesia Trading House, ya kan? Supaya apa? Ya nanti barang Indonesia dibutuhkannya gimana? Nah sekalian di situ kita kerjasama sama diaspora. Kan diaspora itu kan teman orang-orang Indonesia juga di seluruh dunia. Ini apa ngapain kita? Karena konektivitas lah. Ya kan berdagang kenapa nggak kita minta tolong mereka yang dagangin? Mereka ngerti, mereka tinggal di sana, gitu kan? Kita coba sambung dengan diaspora. Nah nanti lanjut lagi, insya Allah kita juga coba membangun namanya Gudang Indonesia. Supaya ada satu gudang, itu siapapun yang memang mau laku di situ bisa pakai gudang itu. Karena UMKM nggak mungkin, gini loh. Kalau perusahaan besar dia bisa beli gudang sendiri, dia bisa ini. Kalau UMKM gimana? Kan kita menyiapkan supaya ada siapan gudang Indonesia di sana contohnya. Jadi hal-hal itulah yang memang yang kita kerjakan, tapi PR ini gotong royong gitu loh. Iya. Tadi kan bicara mengenai investasi yang terjadi di Indonesia nih Bang. Di Indonesia ini banyak banget nih yang akhirnya bermunculan unicorn baru nih ya. Salah satunya ini kan Bang. Apa tuh? Ini nih.
Kopi kenangan. Kopi kenangan, bener. Jadi unicorn nih Bang. Waduh, Gue denger-denger ini Bang Arsyad jadi komisaris di sini Bang. bener. Jadi kalau yang fakta Owner, kan- owner. bukan owner, jadi komisaris. Tapi ini belum sponsor nih kopi kenangan. Taruh di sini. Itu jelas tuh. Bisa ditaruh di sini kopi kenangan. Halo kopi kenangan. Ada Pak Komisaris nih. Bang, gimana Katanya ceritanya? Masuk tuh barang. Gitu Masuk kan? tuh barang. Bang, gimana ceritanya akhirnya lo memutuskan dari seorang pengusaha energi yang quote and quote apa ya, pengusaha energi kan kelas kakap nih. Waduh. Terus akhirnya jadi tukang kopi gitu loh. Jadi tukang kopi yang akhirnya kopi ini pun jadi kopi yang bernilai miliaran US dollar, Bang. Ya. Ini gini,